bergerak bersama guru penggerak, mendapat manfaat bagi pendidikan merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Yayan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Pak Pri. Baik Pak Yayan, tujuan kita kali ini untuk diskusi tentang persiapan Pak Yayan dalam pelaksanaan supervisi nantinya ya. Ya. Kalau boleh tahu nih Pak Yayan nanti akan menyampaikan itu materi tentang apa Pak? Nanti kami akan belajar tentang materi rantai makanan. Jadi nanti saya akan belajar tentang ekosistem makhluk hidup dan manfaatnya untuk kehidupan kita. Baik. Terkait materi tentang rantai makanan, ini tentulah ada tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Apa itu Pak? Tujuan pembelajarannya Pak? Oke. Untuk tujuan pembelajaran nanti yang pertama melalui penjelasan guru, peserta didik dapat menentukan hubungan antar makhluk hidup yang berkaitan dengan makanan dalam bentuk rantai makanan dengan tepat. Yang kedua, melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik dapat menganalisis peran makhluk hidup pada rantai makanan dengan baik. Yang ketiga, melalui kegiatan presentasi, peserta didik dapat menunjukkan contoh rantai makanan dalam suatu ekosistem dengan tepat. Itu ya Pak? Ya, itu tujuan. Oke baik Pak, sangat bagus sekali Pak. Nah, nanti untuk tujuan pembelajarannya ini Pak, apa area perkembangannya Pak? Area untuk perkembangannya. Untuk perkembangannya, oke. Untuk area perkembangan nanti saya ada beberapa aspek. Yang pertama, mengembangkan lingkungan kelas yang memfasilitasi murid belajar secara nyaman, yaitu terdiri dari kenyamanan lingkungan belajar untuk memenuhi kebutuhan belajar murid, penggunaan komunikasi positif, penerapan disiplin, pemberian motivasi. Dan yang kedua, saya akan memandu proses belajar mengajar yang efektif, dengan salah satunya yaitu pembukaan proses belajar, muatan sosial emosional dalam aktivitas pembelajaran, pendekatan dalam mendampingi murid, penggunaan strategi pembelajaran, dan penutupan proses belajar. Oke Pak. Jadi itu Pak ya. Ya. Jadi area yang Bapak kembangkan itu intinya meningkatkan literasi siswa ya Pak ya. Iya. Nah kalau boleh tahu Pak, strategi apa yang akan Bapak persiapkan untuk supervisi nantinya? Baik Pak, untuk strateginya ini nanti saya akan mencoba untuk berdiferensiasi, karena berdasarkan asesmen awal ya saya lakukan, ternyata siswa saya ini gaya belajarnya ada 3 kelompok. Jadi siswa saya ada yang minatnya auditory, visual, dan kinestetik. Nah, untuk ketiga kelompok ini saya memberikan bentuk pembelajaran itu berbeda-beda. Misalnya kalau secara visual mereka akan belajar membaca atau literasi dan mengamati lewat gambar atau kartu. Setelah itu kelompok auditory ini saya memberikan video pembelajaran. Jadi mereka mengamati video tentang rantai makanan, kemudian dapat menggali pemahaman mereka dari video pembelajaran. Sedangkan di kelompok kinestetik mereka aktif yang luar biasa. Jadi mereka nanti akan melakukan suatu praktik langsung bagaimana siklus rantai makanan tersebut. Baik Pak, jadi Bapak menggunakan pembelajaran diferensiasi dengan gaya belajar siswa yang berbeda-beda ya Pak ya? Ya. Bagus sekali itu Pak, luar biasa. Rasanya sudah tidak sabar melihat pembelajaran Pak Yayan. Nah setelah saya menyimak persiapan Pak Yayan, Ya. baik Pak, terima kasih atas waktunya yang sudah bersedia untuk menemani saya untuk berbincang-bincang di kegiatan kerak observasi ini. Sampai ketemu kembali di kegiatan observasi kelas besok ya Pak. Ya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Mari bergerak bersama guru penggerak,
kehadiran dari teman kalian. Kira-kira siapa yang tidak berangkat hari ini? Semua. Oke, terima kasih. Semoga kita selalu diberi kesehatan ya di dalam keseharian kita. Makanya harus selalu jaga kesehatan karena ini musimnya musim penghujan ya. Jangan keseringan minum es, hindari minum es ya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Siapkan ketuanya? Siap, doa mulai. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, kita menyanyikan dulu lagu nasional yang berjudul Dari Sabang Sampai Merauke. Untuk selanjutnya, nah ini Pak Guru punya gambar. Gambar apa? Orang Orangutan. Tahu nggak orangutan ini di kehidupan sekarang itu sudah hampir punah. Ada yang tahu kenapa kok hampir punah? Itu benar Mas Enal. Karena adanya penebangan ilegal. Apa kaitannya dengan penebangan ilegal? Kaitannya yaitu tempat tinggal orang hutan ini terancam. Karena orang hutan ini tinggalnya di mana? Hutan. Kalau tempat tinggalnya saja sudah terancam, orang hutan ini nggak punya tempat tinggal. Gimana kehidupannya? Akhirnya berkeliaran kemana-mana
dan terjadi apa? Pemburuan liar, ditembak, ya. Itu makanya kita harus bisa merawat atau menjaganya agar tetap ada sampai nanti. Ya, jadi ketika nanti besok orang hutan sudah tidak ada, itu hanya sebuah foto. Jadinya kamu nggak bisa melihat wujud aslinya. Contohnya seperti dinosaurus. Pernah lihat dinosaurus? Ya, ya, hanya melihat gambar. Ada nggak zaman dulu? Ada, karena terdapat fosil, ditemukannya fosil dinosaurus. Ini zaman dulu benar ada dinosaurus. Kenapa bisa punah? Ya karena itu rusaknya habitat, kehidupannya rusak, akhirnya hewan tersebut punah. Oke. Sebelum ke pembelajaran minggu lalu, kalian sudah belajar apa? Tentang sebelumnya tentang telinga. Ya, apa yang dibahas kemarin? Telinga dalam dan telinga luar. Baik, fungsi-fungsinya ya. Ya. Hari ini kita akan membahas tentang rantai makanan. Sebelum membahas rantai makanan, Pak Guru ingin membacakan tentang tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, melalui penjelasan guru, peserta didik dapat menentukan hubungan antar makhluk hidup yang berkaitan dengan makanan dalam bentuk rantai makanan dengan tepat. Yang kedua, melalui kegiatan diskusi kelompok, nanti ada diskusi, ya, peserta didik dapat menganalisis peran makhluk hidup pada rantai makanan dengan baik. Nanti kalian bisa menganalisis. Yang ketiga, melalui kegiatan presentasi maju per kelompok satu, peserta didik dapat menunjukkan contoh rantai makanan dalam suatu ekosistem dengan tepat. Ya, nanti Pak Guru jelaskan tentang ekosistem dan rantai makanan. Oke, lanjut ke bagaimana makhluk hidup pada ekosistem mendapat makanan. Coba ada yang tahu nggak? Bagaimana makhluk hidup dalam ekosistem mendapat makanan? Ya karena dengan cara beradaptasi, ya, dengan lingkungan serta memanfaatkan kelebihan hewan untuk yang dimiliki, ya. Oke, sekarang tak jelaskan tentang rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Ada yang tahu rantai makanan itu apa? Ada yang tahu rantai makanan itu apa? Ada yang tahu? Oke, kita dengarkan penjelasan dari video pembelajaran ini. Cermati ya. Mari mengenal rantai makanan. Hai, aku Gigi, seekor tenggiri. Aku akan mengajak kalian mengenal rantai makanan. Ayo ikuti aku. Tahukah kalian, makhluk hidup seperti hewan, tumbuhan, dan manusia harus melewati peristiwa makan dan dimakan antar sesama makhluk hidup untuk memenuhi kebutuhan energi mereka. Proses inilah yang kemudian membentuk rantai makanan. Di dalam rantai makanan, setiap makhluk hidup memiliki perannya masing-masing, yaitu sebagai produsen ataupun konsumen. Tumbuhan adalah produsen. Mereka bisa menghasilkan makanannya sendiri.
adalah awal dari rantai makanan. Sementara hewan dan manusia adalah konsumen. Mereka tidak bisa menghasilkan makanannya sendiri, sehingga membutuhkan tumbuhan atau hewan lain sebagai makanannya. Konsumen yang memakan tumbuhan disebut herbivora, seperti sapi, kuda, dan kambing. Konsumen yang memakan hewan lain disebut karnivora, seperti kucing, ular, dan harimau. Lalu, konsumen yang memakan tumbuhan dan juga hewan disebut omnivora, seperti anjing, ayam, dan manusia. Menarik sekali kan? Oh, sudah waktunya aku makan siang. Jangan lupa untuk mengamati makhluk hidup lain di sekitarmu dan cari peran mereka dalam rantai makanan ya. Sampai jumpa lagi. Nah, itu video terkait dengan rantai makanan. Jadi, apa itu rantai makanan? Iya, bagus sekali. Yang namanya rantai makanan adalah sebuah peristiwa makan dan dimakan antara sesama makhluk hidup dengan urutan-urutan tertentu. Ya, dengan urutan-urutan tertentu. Tadi sudah dijelaskan di dalam video. Urutannya ada produsen, ada konsumen. Produsen itu siapa? Tadi tanaman, tumbuhan itu produsen. Kenapa namanya produsen? Tahu nggak produsen itu apa? Produsen itu yang menciptakan makanannya sendiri tanpa memerlukan bantuan orang lain, tanpa memerlukan dari makhluk hidup lain. Jadi tanaman ini nggak perlu makhluk hidup lain. Dia bisa makan, bisa membuat makanannya sendiri. Makanya dinamakan produsen. Nah, dari produsen nanti ada yang namanya konsumen satu. Makan tanaman. Konsumen satu itu berarti apa? Jenis hewan apa? Tadi sudah dijelaskan di video pembelajaran. Iya, hewan-hewan yang memakan tumbuhan. Namanya apa hewan yang memakan tumbuhan? Jenisnya herbivora. Lihat, jenisnya herbivora. Kalau karnivora makan apa? Makan daging. Berarti nanti dari hewan pemakan tumbuhan, makan tumbuhan. Lah dari hewan sing makan tumbuhan dimakan oleh hewan pemakan daging. Itulah urutan dari rantai makanan. Jelas ya? Jadi produsen itu sing gawe makanan. Sing gawe nggo sapa? Buat siapa? Buat hewan-hewan yang makan tumbuhan. Jadi hewan-hewan mau makan tumbuhan makan. Lah nanti hewan yang makan daging bagaimana? Ya makan hewan yang makan tumbuhan. Jadi pemakan daging. Lah nanti yang pemakan daging bagaimana? Apakah hidup abadi? Tidak, pasti juga akan mati. Lah ketika mati itu nanti akan terurai. Ya menjamur, terus keluar bakterinya.
Lah dari jamur dan bakteri itu terurai menjadi asupan kembali untuk penyubur tanaman. Lah tanaman subur meneh tumbuh lagi. Itulah proses rantai makanan muter. Ya. Oke, tak jelaskan dulu ini ya. Itu prosesnya. Ini rantai makanan pada ekosistem sawah. Ekosistem. Apa itu ekosistem? Tempat tinggalnya hewan-hewan sing ono di sawah. Ya, tempat tinggalnya hewan-hewan yang ada di sawah. Contohnya di sini ada produsen. Produsennya siapa di situ? Padi, betul. Konsumennya tikus. Terus ular. Terus elang. Terus elang ini ular ya. Jadi padi dimakan tikus. Itu ya, padi dimakan tikus, terus tikus dimakan ular. Ular dimakan elang. Elang mati akan terurai atau menjamur. Lah dari jamur itu atau uraian tadi itu untuk penyubur tanaman kembali. Nah, masuk ke pabrik subur. Terus berputar terus. Itulah yang namanya rantai makanan, selalu berputar. Bagaimana jika salah satu dari ini kok tidak ada? Maka pertumbuhan ular sangat banyak. Orang isi makan, ya, nggak ada yang makan ular, ularnya banyak. Terus bagaimana kalau ini tidak ada ularnya? Tikusnya banyak, nggak ada yang makan tikus soalnya. Nah makanya di ekosistem itu harus stabil, ya. Tikus imbang, ular imbang, elang imbang. Jadinya selalu siklusnya berjalan dengan baik. Rantai makanannya berjalan dengan baik. Jadi ada padi, ya. Jadi rantai makanan pada ekosistem sawah ada padi itu sebagai produsen, ya. Padi sebagai apa? Produsen. Ada tikus sebagai konsumen tingkat 1. Kenapa konsumen tingkat 1? Karena yang makan tumbuhan. Ada ular, konsumen tingkat 2. Dan elang juga konsumen tingkat 2. Karena sesama makan daging. Dan akhirnya mati, terurai atau membusuk, ya. Membusuk karena bakteri, terurai menjadi bahan atau penyubur tanaman. Itu rantai makanan pada ekosistem sawah. Kita lihat lagi lah, ini kalau di ekosistem laut. Rantai makanan di ekosistem laut ada yang namanya fitoplankton. Ada yang namanya zooplankton. Ada yang namanya ikan kecil. Ada ikan besar. Dan terakhir yang paling rajanya laut yaitu ikan paus. Jadi urutan rantai makanan pada ekosistem laut, fitoplankton sebagai apa? Produsen. Kenapa sebagai produsen? Karena fitoplankton itu adalah tumbuhan laut yang sangat kecil yang dimakan oleh zooplankton. Jadi perbedaan makanan dan jaring-jaring makanan ini perbedaannya, ya. Kalau rantai makanan hanya memakan satu jenis, sedangkan kalau jaring-jaring ini merupakan kumpulan beberapa rantai makanan yang saling terhubung. Contoh, ada tumbuhan. Tumbuhan itu dimakan khusus hewan-hewan pemakan tumbuhan. Siapa saja? Ada sapi, ya, ada
kambing, ada belalang, ada ulat, ya, sesama. Lah setelah itu hewan-hewan itu bisa dimakan oleh hewan konsumen tingkat 2, ya. Sing makane daging siapa? Nah ini ada macan dimakan, ada burung, ya, ada ular makan daging. Nah, ini yang namanya jaring-jaring, ya, jaring makanan. Jadi bisa saling memakan. Apalagi manusia. Posisi manusia bagaimana? Kalau posisi manusia bisa makan produsen, bisa makan konsumen tingkat 1, bisa makan konsumen tingkat 2. Jadi dari kesimpulan ini adalah rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan antara makhluk hidup dengan urutan tertentu. Sedangkan rantai makanan yang saling berhubungan antara suatu dengan lain juga disebut jaring-jaring makanan. Jadi rantai makanan yang terhubung itu disebut jaring-jaring makanan. Sampai sini penjelasan dari Pak Guru, ada yang ditanyakan tentang rantai makanan? Tidak? Oke, kalau tidak, Pak Guru akan membagikan lembar kerja. Ya, sudah jelas ya, produsen, konsumen, dan pengurai. Pengurai itu tadi, ya, sing makan atau yang mengurai hewan yang sudah mati. Oke, ini Pak Guru akan bagikan lembar kerja untuk dikerjakan. Nanti Pak Guru akan jelaskan bagaimana cara pengerjaannya. Isi dulu nama dan kelasnya. Ya, ada pesan. Hah? Di sini. Isi dulu namanya. Nanti cara pengerjaannya tak jelaskan. Berapa sih? Ya. Ada yang double? Dicek dulu. Ya, Mas. Oke, silakan diisi dulu namanya dan kelas. Sudah diisi? Itu ada lembar 1, lembar 2, dan lembar 3. Ya. Untuk lembar pertama itu ada disuruh menentukan peranan makhluk hidup produsen. Ya, itu ditaruh di mana? Di kotak mana? Terus ada konsumen tingkat 1 dan ada pengurai. Kira-kira yang mana? Kalau yang bawahnya, ini yang lembar pertama ya. Yang bawahnya urutkan makhluk hidup berikut sehingga menjadi rantai makanan. Itu ada belalang, ada tumbuhan, ada elang, dan ada ayam. Urutkan dari sebelah kiri ke kanan. Ya, kiri dulu, kiri sebagai produsen. Jadi setelah produsen, konsumen tingkat 1 yang makan tumbuhan. Setelah itu konsumen tingkat 2 yang makan hewan tadi pemakan produsen, dan yang terakhir adalah konsumen tingkat 2. Oke, jelas? Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, Pak Guru beri waktu 5 menit cukup ya. Oke, 5 menit cukup. Silakan dikerjakan. Ya, kerjakan dulu dari yang pertama ini dimasukkan. Ini masuk yang rene, apa yang rene, apa yang rene. Ya, ya, gambar ya. Gambar. Ya, dimasukkan ini masuk ke kolom yang mana?
perwakilan kelompok maju untuk mempresentasikan di depan. Ya, nanti kelompok yang lain untuk mengamati gambarnya. Siapa yang mau maju? Pak. Sama. Itu. Yang pertama foto pelangkok. Yang kedua pelangkok. Itu yang membuat. Yang tusuk, yang tusuk. Ayo, Mbak Safa, silakan untuk maju mempresentasikan tugasnya. Yang lain mencermati ya. Mbak Safa, dapat tugas apa? Membuat ekosistem di sungai. Oke, coba bacakan. Buatlah rantai makanan ekosistem di sungai. Ya. Coba dijelaskan ya. Oke, jelaskan yang pertama ada produsen. Di sini ada produsen tumbuhan air, namanya fitoplankton. Terus ada konsumen satu, di sini ada ikan kecil. Terus ya burung bangau. Terus Buaya. konsumen tiga buaya, dan buaya mati terkurai yaitu oleh bakteri. Oke, terima kasih tepuk tangan. Baik, silakan dikumpulkan tugas kelompoknya. Ya, dikumpulkan. Baik. Ya, dari tugas kelompok tadi terkait membuat ekosistem rantai makanan, itu artinya berarti mengakhiri pembelajaran kali ini. Oke, sekarang kita refleksi ya, refleksi terkait dengan rantai makanan. Tadi Pak Guru sudah menjelaskan rantai makanan itu ada produsen, ada konsumen, dan ada pengurai atau dekomposer. Sampai sini jelas ya? Jelas, oke. Sebelum kita tutup pembelajaran, gimana perasaan kalian hari ini? Paham tentang rantai makanan? Sekarang sudah jelas ya tentang rantai makanan? Ya, semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kalian. Oke, sebelum itu kita nanti minggu depan akan mempelajari tentang penyebab kerusakan ekosistem untuk minggu depan ya. Silakan diberesi bukunya. Kita bertugas untuk pulang. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim.
pulang hati-hati di jalan ya. Bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yayan. Baik, dalam percakapan pasca observasi kali ini saya akan memberikan pertanyaan kepada Pak Yayan terkait jalannya observasi atau pembelajaran di kelas yang sudah Bapak lakukan. Dan untuk pertanyaan pertama, Pak, bagaimana perasaan Bapak terkait jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah? Baik Pak, pelaksanaan observasi kemarin pastinya ada perasaan lega karena mungkin ya namanya kita mengajar di kelas awalnya lega, namun alhamdulillah berjalan lancar. Alhamdulillah ya Pak ya. Pak ya sudah dan berjalan dengan baik. Kemarin kita sudah menyepakati untuk area pengembangannya ya Pak, adalah yaitu mengembangkan lingkungan kelas yang memfasilitasi murid belajar dengan nyaman dan memandu proses belajar mengajar yang efektif. Nah, kemudian langkah-langkah pembelajaran apa yang Pak Yayan lakukan dalam pembelajarannya Pak? Oke, untuk langkah-langkah yang saya kerjakan kemarin yaitu membuat RPP yang berdiferensiasi, dan yang kedua saya membagi kelas dengan kelompok-kelompok sesuai dengan gaya belajar mereka. Baik, sejauh mana ya untuk area pengembangan yang sudah Bapak sampaikan tadi sudah berhasil dilakukan sesuai Bapak atau tidak? Menurut saya alhamdulillah sudah berjalan dengan baik, namun sedikit ada banyaknya masih ada kekurangan Pak dalam kegiatan kemarin. Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik walaupun masih ada kekurangannya. Nah, menurut Bapak kendala apa saja yang dihadapi saat melakukan proses belajar? Untuk kendala yang kemarin saya hadapi yaitu ada beberapa siswa yang kurang aktif dalam kelompoknya dan juga sulitnya dalam manajemen waktu Pak. Mengapa Pak itu bisa terjadi Pak? Mungkin dalam kegiatan kemarin anak yang sulit berkonsentrasi mungkin karena kondisi anak kurang fit, sehingga berdampak pada kurangnya aktif belajar. Dan yang kedua terkait dengan manajemen waktu, memang kemarin terkendala dengan waktu yaitu saya hampir kekurangan waktu Pak dalam pada saat berjalannya kegiatan tersebut. Nah, karena adanya kendala-kendala tersebut, rencana tindak lanjut apa yang Pak Yayan yang tepat itu apa Pak dalam menangani masalah tersebut Pak? Untuk yang kendala kemarin mungkin yang pertama terkait dengan anak yang kurang aktif atau terkendala kesehatan kurang fit, saya berikan pengarahan agar anak tersebut bisa selalu menjaga kesehatan dalam kegiatan sehari-harinya. Dan terkait dengan kegiatan pembagian waktu atau manajemen waktu, saya nanti akan menerapkan sistem durasi Pak setiap kegiatan. Jadi setiap kegiatan saya berdurasi sehingga tidak ada kekurangan waktu. Baik Pak Yayan, jadi nanti Bapak juga akan mengingatkan kembali pada siswa untuk pentingnya tadi ya Pak ya, menjaga kesehatan dan juga menyepakati durasi waktu ya Pak ya dalam mengerjakan tugas bersama Bapak ya. Baik, semoga dapat realisasi dengan baik
dalam melaksanakan pembelajaran ya, sesuai dengan apa yang Bapak lakukan. Semoga Pak nantinya bisa berjalan dengan baik. Baik Pak Yayan, tadi kan kita sudah melaksanakan percakapan pasca sila ya. Nah, sebelum ke pengembangan dulu saya akan membacakan hasil pembelajaran yang sudah dilaksanakan Pak Yayan. Baik Pak, untuk aspek dan strategi pengembangan itu pada tujuan pembelajaran itu Pak Yayan sudah bagus, sudah menyampaikan tujuannya. Dan yang kedua, pemenuhan kebutuhan, yaitu Pak Yayan sudah melaksanakan diferensiasi konten dengan baik ya, dan juga sudah menyediakan media-media yang bisa memfasilitasi anak didik ya, media A, B, C ya, itu sudah bagus. Untuk yang ketiga Pak, untuk melaksanakan penilaian dan refleksi itu Pak ya sudah bagus juga ya, sudah melaksanakan dengan baik, sudah ada menyampaikan semacam pembelajaran pada pertemuan berikutnya juga sudah baik ya, untuk PD-nya juga sudah disahkan ya. Nah, yang keempat Pak ya, hanya saja yang saya perhatikan Pak ya, itu ada beberapa siswa yang tidak begitu aktif atau tidak semangat ya Pak ya, ada itu ya. Dan juga ada beberapa waktu yang melebihi Pak ya. Nanti itu bisa diperbaiki kembali Pak ya. Baik Pak Yayan, kita lanjut ke rencana pengembangan juga ya. Tadi untuk aktivitas pengembangan Pak Yayan itu kan satu, mengembangkan lingkungan kelas yang nyaman ya Pak ya. Itu apa Pak tujuan yang ingin dicapai? Itu apa Pak? Jadi ini Pak, tujuan yang hendak saya capai yaitu yang ingin membuat siswa semangat belajar. Tujuannya ya Pak ya. Terus untuk ukuran keberhasilannya Pak? Untuk ukuran keberhasilan, siswa bisa menjadi aktif dan semangat belajar. Nah, itu tadi tujuan dan tujuan. Lalu yang Bapak lakukan itu pastinya ada pendukung ya Pak? Untuk pendukung, nanti saya akan melalui platform belajar, yaitu saya akan belajar lewat PMM untuk mencari informasi-informasi terkait semangat belajar siswa. Dan yang kedua, saya mungkin akan sharing dengan rekan sejawat. Apa itu kegiatan itu Bapak akan lakukan? Untuk kegiatan yang ingin saya lakukan bulan depan, Pak. Bulan depan ya Pak? Iya. Baik Pak. Yang kedua Pak, untuk aktivitas pengembangan yang kedua itu kan memandu proses belajar efektif ya Pak ya? Ya. Itu apa tujuan yang tidak Bapak capai Pak? Untuk tujuan yang kedua yang ingin saya capai yaitu meningkatkan motivasi dan rasa percaya diri siswa. Baik Pak. Untuk ukuran keberhasilannya Pak? Sedangkan untuk ukuran keberhasilannya yaitu siswa mampu aktif dengan inisiatif sendiri Pak. Nah semua itu pastinya juga ada pendukung juga ya Pak ya? Itu siapa saja Pak? Apa saja Pak? Untuk pendukung sama Pak seperti tadi, yaitu saya belajar melalui platform Merdeka Belajar yang PMM ya. Nanti saya akan mencari informasi terkait dengan bagaimana siswa agar bisa berinisiatif sendiri. Dan yang kedua, saya akan belajar dengan rekan sejawat yang memiliki pengalaman yang lebih Pak. Bagus Pak. Kapan itu akan dilaksanakan Pak?
Ya sama seperti tadi Pak, bulan depan. Bulan depan ya Pak. Jadi bulan depan nanti akan dilakukannya tindak lanjut selanjutnya ya Pak ya. Rencana selanjutnya ya. Selanjutnya Pak ya. Tadi pengembangan diri yang sudah kita bicarakan. Nah, di akhir kegiatan ini saya ingin menanyakan umpan balik dari proses coaching ini, yaitu apa yang Bapak rasakan pada saat coaching. Setelah proses ini saya merasa bisa berbagi dan sharing. Yang tadinya pikiran buntu, tidak ada ide, bingung mau melakukan apa, setelah sharing banyak ide baru yang muncul Pak. Ternyata sebenarnya banyak hal dan strategi yang sudah pernah kita gunakan atau kita lakukan dan berhasil, itu ternyata bisa kita terapkan kembali Pak. Itu ya. Iya. Berarti Pak Yayan sudah menemukan solusinya yang untuk selanjutnya ya Pak. Iya betul. Baik Pak. Terima kasih atas tanggapan dan umpan balik terkait kegiatan dari pasca observasi ini Pak. Yang akhirnya kegiatan supervisi akademik itu sudah selesai ya, mulai pra observasi, observasi dan pasca observasi. Baik, terima kasih tanggapan Pak Yayan atas umpan balik terkait kegiatan pasca observasi ini. Untuk selanjutnya kegiatan supervisi akademik yang sudah selesai dari mulai observasi, kegiatan observasi dan juga pasca observasi itu sudah saya lakukan dan saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya Pak. Ya. Ya, terima kasih Pak. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.